Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku. Tujuan pembelajarannya: 1. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat magnet secara benar. 2. Dengan membaca, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan secara terperinci. 3. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa dapat mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. 4. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Pembelajaran 3. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang magnet ya. Anak-anak, ternyata manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama loh. Masyarakat Tiongkok dan India kuno ternyata telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu loh. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa medan magnet itu merupakan sebuah gambaran yang biasa kita gunakan untuk merepresentasikan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet atau di sekitar benda bermagnet tersebut. Setiap magnet memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Setiap dari kedua kutub setiap magnet mempunyai sifat atau ciri sebagai berikut. 1. Dapat menarik benda logam tertentu. 2. Gaya tarik terbesar berada di kutubnya. 3. Selalu menunjukkan arah utara dan selatan bila digantung bebas. 4. Memiliki dua kutub. 5. Kutub yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Dan yang keenam, kutub yang tidak sejenis akan saling tolak-menolak. Ayo kalian siapkan buku tugasnya ya. Tugas pertama, tulislah sifat-sifat magnet. Silakan kalian kerjakan di buku tugas ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum di dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal ini tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut loh. Riwayat hidup adalah dokumen terperinci yang menyoroti sejarah profesional dan akademik seseorang. Biasanya mencangkup informasi, contohnya pengalaman kerja, prestasi dan penghargaan, beasiswa atau hibah yang diperoleh, kursus, proyek proposal penelitian, serta publikasi pekerjaan seseorang. Dengan kata lain, riwayat hidup bisa diartikan sebagai dokumen yang memberikan gambaran tentang pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Tujuannya adalah agar orang atau perusahaan atau sekolah tahu identitas diri seseorang tersebut. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan ya. Ini adalah petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Pertama, pada daftar riwayat hidup itu adalah berisikan data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. 2. Bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. 3. Riwayat pendidikan.
Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. 4. Ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. 5. Kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. 6. Kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Silahkan kalian siapkan buku tugasnya. 1. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? 2. Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? 3. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Silakan kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Dan itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.